Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Ketemu lagi dengan kami di Orkes, obrolan seputar kesehatan. Nah, sebelum menyaksikan video lebih lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share kepada siapapun untuk mendapatkan informasi-informasi yang update seputar kesehatan. Pada kali ini saya ditemani oleh narasumber yang spesial sangat spesial sekali, yaitu Dr. Farouk. Beliau adalah staf dari Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. Pada tema kali ini saya akan membahas itu, Pak, yang lagi in. Oh iya. Yang lagi in ini adalah masalah BTS. vaksinasi. Oh, saya pikir BTS. Bukan. Bukan, saya pikir BTS. Seputar vaksinasi yang sudah berjalan di Kabupaten Blitar ini. Iya, betul. Ada yang beda dari yang dulu ketika vaksin menggunakan Sinovac, ya, kan saya tahu. Kemudian yang sekarang ini beda, katanya berbeda. Nah, itu seperti apa, Dokter? Ya, ini memang banyak sekali, kita selalu memantau ya perkembangan dari masyarakat terkait dengan vaksinasi yang ada saat ini. Bedanya kalau untuk yang awal dulu jenengan dan tenaga kesehatan semuanya di Kabupaten Blitar, bahkan di Indonesia itu menggunakan yang Sinovac. Nah, saat ini di Kabupaten Blitar terutama itu kita menggunakan yang AstraZeneca. Ya, jadi perbedaannya itu terletak pada jenis vaksinnya, Pak Inun. Jadi di situ kalau untuk Sinovac dia adalah vaksin inaktif atau vaksin yang sudah dimatikan. Sedangkan AstraZeneca itu adalah vaksin yang hidup namun dilemahkan atau sudah dimodifikasi. Memang saat ini kita pantau itu memang banyak sekali keluhan yang terjadi, terutama timbulnya efek samping yang terjadi setelah vaksinasi. Sekarang itu vaksin efek samping itu tadi. Nah, memang wajar. Jadi gini, fakta bahwa setelah divaksin kemudian orangnya bergejala, apalagi gejalanya itu demam, batuk, kemudian ada nyeri di situ badan itu, nah itu adalah sesuatu hal yang baik, karena itu adalah merupakan bukti bahwa tubuhnya sedang merespon pembentukan imun dari vaksinnya itu tadi. Ingat Kak Inun, untuk vaksin AstraZeneca itu isinya adalah virus yang hidup. Nah, jadinya dia lebih mudah untuk menimbulkan gejala. Tapi tentunya kita nggak perlu khawatir berlebihan atau takut. Tidak perlu khawatir, karena semua vaksin yang diedarkan baik itu di Indonesia maupun di dunia itu sudah melewati 3 fase uji klinis. Jadi bisa dipastikan sangat aman. Namun memang ada sebagian kecil minoritas yang ada di dunia ini, manusianya itu dia tidak bisa beradaptasi atau dia itu menimbulkan respon yang berlebihan terhadap pemberian vaksin itu tadi. Nah, ini yang perlu diketahui bagi seluruh sobat sehat ini. Kalau mungkin nanti habis vaksin terus muncul gejala, apa yang harus dilakukan? Ini makanya pentingnya observasi dan pelaporan pasca imunisasi itu yang harus segera kita terapkan di lapangan ya. Jadi ketika Anda itu setelah vaksin kan Anda mendapatkan disuruh menunggu dulu Kak, sekitar 15 menit sampai 30 menit. Kemudian disuruh untuk pulang. Nah, ketika di rumah biasanya kan timbulnya gejala demam ataupun nyeri-nyeri badan ataupun batuk itu kan sekitar sehari atau 2 hari setelah imunisasi. Nah, itu apabila terjadi pada Anda harus segera melaporkannya ke fasilitas pelayanan kesehatan yang terdekat, atau boleh melapor ke tempat vaskes Anda divaksin. Jadi agar apa? Agar nanti bisa segera ditangani, tidak miss. Nah, kebanyakan yang terjadi di lapangan ini setelah divaksin kemudian pulang malamnya atau besoknya itu dia demam, itu bukannya lapor, malah sudah di media sosial. Nah, akhirnya menimbulkan akhirnya orang yang baca itu kan akhirnya masyarakat yang lain itu, wah ini kok setelah divaksin itu malah jadi sakit lah, padahal itu adalah sesuatu hal yang sangat wajar terjadi Kak Inun. Ya gitu. Terus kalau misalkan habis divaksin yang tidak muncul gejala, atau apakah artinya kekebalan tubuhnya terbentuk? Gini. Jadi intinya vaksin itu adalah virus kan. Jadi vaksin itu adalah produk biologi yang dimana isinya itu adalah virus. Dimodifikasi. Jadi bisa dia itu vaksin yang masih hidup, bisa vaksin yang dia itu mati. Nah, kalau vaksin dia itu yang hidup, itu sudah dimodifikasi, dia itu menjadi lemah untuk merangsang pembentukan antibodi. Pada orang-orang yang dia mempunyai imun atau daya tahan tubuh yang kuat, itu kemungkinan besar meskipun dia dikasih vaksin, dia tetap akan tidak merasakan gejala. Tetapi proses pembentukan antibodinya itu tetap berjalan. Walaupun tidak menimbulkan efek demam. Seperti saya divaksin bulan ya ini masih tetap buger-buger, tetap gemuk dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi tergantung dari daya tahan tubuhnya
masing-masing. Seperti itu kan. Oke, ya, kalau yang kemarin itu kan kita sudah tenaga kesehatan, terus kemudian petugas pelayanan, ya itulah petugas yang pelayanan, pedagang dan lain sebagainya. Iya. Mungkin di tahap AstraZeneca ini siapa yang diprioritaskan lebih dulu, dokter? Saat ini kebetulan yang bertengah adalah orang yang bekerja di pelayanan publik dan para lansia. Lansia, ya? Iya betul, para lansia itu harus kita ya harus sebagai pemerintah kita kan juga harus mengayomi semua lapisan masyarakat tentunya. Yeah. Cuma memang untuk yang tahap awal dulu adalah nakes, yang kedua adalah pegawai-pegawai dari instansi pemerintah, guru, kemudian ada yang juga dari pelayanan publik. Nah saat ini prioritas kita di Kabupaten Blitar adalah lansia. Jadi memang ada tahapannya Kak Inung. Jadi untuk lansia karena ya harusnya mungkin karena lebih membutuhkan ya, makanya itu kita berikan targetnya itu adalah lansia dan pelayanan publik, terutama orang-orang yang sering berhubungan dengan orang lain. Jadi bisa mulai dari pedagang pasar, kemudian orang-orang yang bekerja di bidang perdagangan, pelayanan seperti tukang ojek dan sebagainya, itu bisa kita masukkan semuanya. Oke, jadi sebelum saya lanjut untuk tema berikutnya, ini saya mau menjawab pertanyaan yang ada di medsos yang sudah masuk di medsos kami melalui IG. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya atau memberi masukan, informasi dan lain sebagainya seputar kesehatan, silahkan komen ataupun DM inbox di medsos-medsosnya Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. Nah ini yang pertama dari akun atas nama Lydia Agustin. Nah ini menanyakan, beberapa hari yang lalu suami saya vaksin AstraZeneca. Kenapa setelah vaksin malamnya badannya menggigil dan langsung demam ya? Kemudian apakah setiap orang setelah vaksin impactnya seperti itu? Mohon jawabannya dan terima kasih. Jadi kebetulan sudah jelaskan barusan. Sudah ya, oke. Ini berarti panjang umur Mbak Lydia. Jadi memang wajar, jadi normal. Dan kalau pertanyaannya apakah semua itu mengalami efek atau gejala yang sama, tentu saja tidak, karena seperti kita jelaskan barusan bahwa tiap orang daya tahan tubuhnya berbeda-beda. Mungkin pas setelah divaksin itu mungkin kondisinya suaminya sedang drop atau memang daya tahan tubuhnya sedang ada masalah sehingga akhirnya menimbulkan gejala. Yang pasti Kak Inun, selama dia tidak menimbulkan sesak nafas yang berkelanjutan, itu kita bisa pastikan bahwa itu adalah hal yang ringan atau hal yang nanti masih aman. Jadi kita tidak perlu khawatir. Teman-teman semuanya, baik yang di rumah maupun yang menyaksikan video ini juga tidak perlu khawatir karena semua itu sudah dipastikan aman. Jadi sudah ada penelitian yang berkali-kali dilakukan. Sudah? Oke, ini lanjut ke pertanyaan yang kedua. Jelas ya tadi. Berikutnya dari Mbak Fetty Haryanti. Ini pertanyaan yang ditanyakan, sosialisasi vaksin di desaku merasa kurang nih di desa Kunir Wonodadi Blitar. Alhasil saya yang pengen vaksin belum bisa divaksin. Apakah ada vaksinasi gelombang kedua untuk yang belum vaksin? Oh ya. Jika ada, mohon para perangkat desa dan nakes yang bertugas bisa bekerja sama untuk mensosialisasikannya. Jadi sebenarnya masalah kampanye vaksin ya. Ini masalah kampanye ya. Kampanye itu kan sudah sering sekali dilakukan baik itu di media sosialnya pemerintah Kabupaten Blitar maupun di radio maupun melalui corong-corongnya puskesmas ya. Nah, mungkin tidak sempurna. Ketinggalan mungkin. Tidak sempurna. Cuma memang kalau seandainya ingin ikut masih bisa. Jadi saat ini kita itu membuka pos-pos vaksinasi Kak Inun. Jadi di tiap-tiap desa puskesmas berkeliling hampir tiap hari membuka pelayanan vaksinasi di desa-desa yang berbeda-beda. Kemudian ada juga di rumah sakit. Nah, rumah sakit sekarang itu di Blitar itu juga membuka vaksinasi gratis. Jadi datang membawa KTP, membawa KTP itu nanti akan dilakukan pendataan, di screening apabila dia itu sehat dan memenuhi syarat maka akan dilakukan vaksinasi gratis tanpa biaya. Ini rumah sakit mana saja ini yang rumah sakit pemerintah yang ada di Kabupaten Blitar, baik negeri maupun yang swasta itu juga punya ada. Mudi Waluyo gitu dia juga membuka, Serengat juga membuka. Kemudian Medika Utama itu membuka, kemudian Anissa juga membuka. Pokoknya saat ini pemerintah bekerja sama dengan semua fasilitas kesehatan untuk melakukan vaksinasi COVID-19 ini. Jadi secara gratis dan secara merata. Jadi kalau seandainya siapa namanya tadi Siapa tadi? Mbak Fetty ya. Mbak Fetty kalau seandainya jenengan ingin ikut vaksin silakan nanti jenengan bertanya di puskesmas terdekat jenengan masih buka atau tidak.
Nanti kalau seandainya ketinggalan atau puskesmasnya sudah selesai, nanti bisa bertanya kepada rumah sakit yang terdekat masih membuka atau tidak. Kebanyakan masih membuka sampai kira-kira pertengahan Juni. Ya, Jadi masih dibuka. Intinya kita juga proaktif mencari tahu Betul, mana betul. yang pendaftaran yang masih ada, yang vaksinnya masih tersedia di mana. Ya, insya Allah kita bisa kita tetap bisa memang dilayani harus ya. ini ya, harus proaktif untuk mencari Iya, tahu ya. betul. Ya. Betul. Next, pertanyaan berikutnya ini dari Putri Auladina. Bertanya, Min, apakah orang yang punya penyakit bawaan seperti asma, darah tinggi, asam lambung boleh divaksinasi? Apakah vaksinasi akan memperparah penyakit bawaan tersebut? Kemudian, terima kasih Min, semoga dijawab karena saya sendiri punya penyakit asma dan sering kambuh plus asam lambung jadi masih ragu untuk divaksin. Ya, siapa namanya? Mbak Putri, yang pasti hindarilah stres ya, biar nggak sering-sering kumat. Lambungnya tuh kan wanita kebanyakan kalau kumat lambungnya tuh pasti karena pikiran kayak gitu. Nah, pertanyaannya bagus. Jadi apakah kalau mempunyai penyakit hipertensi apakah nanti tidak boleh vaksin atau tidak? Jadi pemerintah sudah mengeluarkan aturan terkait dengan vaksinasi. Yang tidak boleh dan boleh. Yang tidak boleh yang pasti adalah orang dengan gangguan imun. Nah, gangguan imun seperti lupus, kemudian macam-macam kayak gitu. Jadi orang yang dengan gangguan itu seperti HIV, AIDS dan sebagainya itu tidak boleh. Jadi yang dia itu mengalami kelainan imun tidak boleh dilakukan vaksinasi. Sekali lagi tidak boleh. Cuma untuk beberapa penyakit-penyakit kronis seperti asma, hipertensi dan sebagainya itu boleh dengan kondisi khusus. Nah, contohnya kalau hipertensi dia itu boleh asalkan tidak melebihi 180 mmHg. Tensinya normal. Milimeter Hg. Ya betul. Jadi tidak boleh melebihi 180. Kemudian dia kalau bisa juga pengobatan hipertensinya orang-orang yang dia itu kontrol secara teratur. Itu boleh. Jadi katakanlah punya diabetes juga boleh asalkan dia terkontrol. Atau punya asma, boleh asalkan saat itu dia tidak sedang kumat. Dan dia juga sedia obat-obatan asma di rumahnya. Ya seperti obat oral, obat minum maupun obat yang dia itu dihirup atau inhaler. Itu harus sedia seperti itu. Pokoknya intinya boleh. Untuk asma juga bahkan untuk yang dia punya asam lambung pun dia juga boleh. Enggak pengaruh ya. Pokoknya intinya saat itu sedang kambuh ya. Ketika datang vaksin itu kondisinya sehat. Sehat. Sama tenaga kesehatannya mesti akan diperiksa akan di-screening, akan diseleksi kembali di tempat diseleksi. itu. Nanti kalau seandainya dia memang ada masalah pada gangguan kesehatannya, itu mungkin akan ditunda. Tapi apabila semua dipastikan sehat, dia dipastikan kuat, nanti itu pasti akan dilakukan vaksinasi. Oke, lengkap sekali. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan dari melalui inbox-nya Instagram oleh Princess_Rita. Jika sudah vaksin Sinovac 2 kali, apakah ada anjuran untuk vaksin AstraZeneca ini? Untuk sementara ini seneng divaksin nih kayaknya. Oh ya itu. Yang lain takut, ini malah seneng ya. Sebenarnya saat ini prioritas kita adalah yang pasti satu orang mendapatkan vaksin. Satu orang satu vaksin. Intinya seperti satu itu. Dos. Meskipun dua kali vaksin, meskipun dua tahap, maksudnya itu adalah satu kali gelombang maksudnya ya. Jadi katakanlah seandainya saya atau Anda sudah divaksin dulu di Sinovac, itu pending dulu, tidak boleh diberikan vaksin yang lain dulu. Nah, nanti biar gantian yang lain yang dapat. Nah, perkara nanti seandainya nanti mungkin ada yang mengatakan kan vaksin di beberapa negara itu, contohnya itu di Amerika, Kak Inun, itu dia itu tidak menerima orang yang divaksin Sinovac, dia menerimanya yang AstraZeneca. Nah, nanti kemungkinan bisa sebelum berangkat ke Amerika vaksin 2 kali, tetapi bukan dengan biaya dari pemerintah, mungkin menggunakan biaya mandiri. Jadi intinya adalah kemungkinan nanti bisa, tetapi untuk yang menggunakan vaksin gratis sampai dari pemerintah ini lah sampai 2 kali langsung itu mungkin tidak. Mungkin kalau dia harus vaksin lagi, dia harus membayar secara mandiri. Jadi prioritas semua masyarakat se-Indonesia ini mendapatkan vaksin 1 kali dulu. Satu kali dalam arti 1 kali itu kan ada 2 tahap. Iya, 2 tahap gitu. Tuh maksudnya gitu. Nanti kedepannya kita tidak tahu seperti apa. Yang jelas memang Sinovac tidak diterima di beberapa negara. Justru yang beruntung adalah yang divaksin AstraZeneca. Ini justru malah beruntung karena dia diterima hampir di sebagian besar negara. Ya. Oke. Lanjut ke next pertanyaan berikutnya dari Erinda R. Pramudiawardani. Permisi, saya Erinda dari Panggung Rejo. Saya akan bertanya bagaimana menanggapi dampak orang meninggal akibat vaksin COVID-19.
apakah keluarga mendapatkan kompensasi atau semacamnya? Terima kasih. Kalau dulu Kak Inon tahun 2020 ketika awal bencana Covid ini muncul, memang korban yang meninggal dikarenakan Covid mendapatkan santunan. Memang ada waktu itu dianggarkan dari dinas sosial memang. Cuma memasuki tahun 2021 mungkin terkait dengan anggaran dan sebagainya akhirnya tidak. Tetapi biaya pemakaman bisa diklaimkan oleh desa. Jadi kalau untuk dana bantuan sosial untuk korbannya atau untuk yang keluarga yang meninggal itu tahun kemarin dapat, tahun ini tidak dapat. Tetapi tahun ini masih mendapatkan klaim atas penguburannya. Jadi pemakamannya yang dilakukan oleh pihak desa itu nanti bisa diklaimkan. Oke. Next ini pertanyaan terakhir dari Wiyangga R Saputra. Min, seminggu setelah vaksin apakah boleh bepergian keluar kota? Nah ini sekaligus diperjelas dokter. Vaksin itu kan 2 dosis ya, 2 kali. Nah ini yang dimaksud bepergian keluar kota ini setelah vaksin 1 atau setelah vaksin yang kedua? Setelah vaksin 1 dan setelah vaksin 2 boleh keluar kota. Boleh, tidak ada larangan sama sekali. Jadi ada beberapa hal yang tidak boleh dan boleh dilakukan setelah vaksinasi. Contohnya itu kalau untuk setelah vaksin ya tidak boleh mengabaikan protokol kesehatan, tetap harus memakai. Jadi ingat, tidak selalu terbentuk nggih, Kak Inun kan hanya 90% lah katakanlah, hanya 80 sampai 90%. Jadi ada 15% atau 10% tidak terbentuk antibodi. Makanya jangan jumawa. Nah, jadi jangan merasa bahwa saya sudah divaksin akhirnya abai protokol kesehatan. Setelah divaksin pun boleh melakukan perjalanan, juga boleh asalkan tetap memakai prosedur yang berlaku. Jadi sebelum keluar kota harus swab dulu atau bagaimana, terus kemudian tetap menggunakan protokol kesehatan ketika di dalam maupun di luar kendaraan. Nah, jadi intinya setelah divaksin jangan merasa sudah terus nggak pakai masker, terus berkerumun dan lain sebagainya. Itu malah tetap berisiko ya. Tetap berisiko pasien. Makanya itu masih ada beberapa orang-orang yang dia itu setelah divaksin masih bisa kena COVID. Ya kan, itu bukti bahwa berarti antibodinya belum terbentuk sempurna, sudah jumawa duluan, nah akhirnya kena. Makanya kita harus tetap selalu menggunakan protokol kesehatan di setiap waktu, kesempatan, dan dimanapun kita berada. Ya, itu tadi pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Sehat yang menyampaikan dari medsosnya Dinas Kesehatan, sudah dijawab lengkap. Nah ini terakhir, ini saya coba yang tanya ini. Tanya terus ada apa kan ini? Satu aja. Dalam mencapai herd immunity atau kekebalan di satu komunitas masyarakat, itu kan ada targetnya, betul. Berapa persen masyarakat. Nah ini kalau masyarakat kita takut untuk vaksin, sampai kapan terjadi kalau misalkan yang kita harapkan kekebalan imunitas ini, kalau masyarakat nggak segera vaksin, ya kekebalannya nggak segera terbentuk gitu ya. Betul. Jadi gimana dokter tanggapan? Herd immunity ini sebenarnya itu bisa tercapai apabila 70% kayak minimal 70% dari warga Blitar gitu ya. Blitar se-Indonesia kayak 70% dari warga negara Indonesia itu sudah divaksin. Kenapa? Karena harapannya itu angka orang yang kebal dengan angka orang yang tidak kebal itu dia lebih banyak. Jadi harus lebih banyak orang yang kebal. Apabila dia itu banyak orang yang menolak vaksin atau tidak mau divaksin dan akhirnya dia itu rentan tertular oleh virus, dia akan muter-muter terus kayak Nun. Nggak selesai. Makanya itu memang betul. Vaksinasi bukanlah solusi utama, tapi vaksinasi adalah salah satu upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID. Nah, jadi kalau seandainya saat ini kita lihat banyak yang menolak, kita juga agak bingung sebenarnya dalam arti pinginnya pandemi ini, kita juga sama, kita semua ingin pandemi ini segera berakhir. Tidak ada orang satupun yang menginginkan pandemi ini tetap ada, itu tidak ada. Betul. Ya, jadi kalau memang pandemi ini ingin selesai, ayo kita semua, seluruh masyarakat Kabupaten Blitar yang belum melakukan vaksinasi, segera daftarkan diri Anda untuk mendapatkan vaksinasi. Karena pemerintah juga sudah mengeluarkan dana anggaran yang juga tidak sedikit untuk ya kesehatan kita lagi gitu, supaya kita biar bisa kehidupan normal lagi seperti dulu sebelum pandemi, sudah nggak pakai masker lagi, nggak pakai cuci tangan yang sering-sering dan lain sebagainya lah gitu. Oke.
Terima kasih dokter menyempatkan waktunya di tengah kesibukan yang sangat luar biasa. Saya pengangguran. Oke, bagi seluruh warga Sobat Sehat yang belum menonton video ini, coba bisa diklik di medsos Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, ada di website, ada di Facebook, ada di Instagram, ada Twitter, dan di YouTube. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan 5M, pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan sering mungkin, kemudian mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan. Oke, sampai ketemu lagi di Orkes obrolan seputar kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.